Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta berasal dari dua kata, pteron dan piton. Pteron artinya sayap bulu dan piton tumbuhan. Tumbuhan paku sering disebut juga dan Cormophyta, berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta reproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut dengan tumbuhan berpembuluh atau Thraselophyta karena memiliki pembuluh angkut yang berupa xilem dan phloem. Tumbuhan paku memiliki ciri yang pertama, lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, kemudian embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kemudian kutikula pada bagian luar, dan sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada struktur tubuh pada tumbuhan paku yang pertama memiliki akar. Sebagian besar tumbuhan paku telah memiliki akar sejati. Akar paku bersifat seperti akar serabut. Ujung akar dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Pada titik tumbuh akar terdapat sel puncak berbentuk bidang 4 yang membelah ke 4 arah menuju bidang sisinya. Sel yang dibentuk ke arah luar akan menjadi kaliptra, sedangkan ketiga arah lainnya akan menjadi sel-sel akar. Nah, sel-sel akar ini akan membentuk epidermis atau kulit luar, korteks kulit dalam, dan silinder pusat. Nah, pada silinder pusat terdapat pembuluh angkut yang disebut dengan xilem dan phloem yang bertipe konsentris. Xilem berada di tengah dan dikelilingi oleh phloem. Yang kedua ada batang. Batang pada sebagian besar jenis paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimpang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya yaitu sangat pendek sekitar 0,5 meter, tetapi ada juga jenis tumbuhan paku yang memiliki tingginya sampai 5 meter. Contohnya seperti Alsophylla dan Sitea. Struktur yang terakhir ada daun. Daun muda tumbuhan paku selalu melingkar dan menggulung, berbentuk, ukuran, dan susunannya. Daun pada tumbuhan paku dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada mikropil. Mikropil yaitu daun yang berbentuk sangat kecil seperti rambut atau sisik. Sedangkan yang kedua makropil, merupakan daun yang berbentuk besar, bertangkai dan bertulang daun serta bercabang-cabang. Daun berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu tropopil, daun yang berfungsi khusus untuk asimilasi atau fotosintesis, sedangkan sporopil, daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Daun juga dapat melakukan fotosintesis, sehingga disebut pula troposporopil. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan sporanya bagi menjadi tiga, ada paku homospor, paku heterospor, dan paku peralihan. Yang pertama ada paku homospor atau isospora. Paku homospor merupakan tumbuhan paku yang bisa atau dapat menghasilkan spora yang memiliki jenis kelamin dan juga ukuran sama. Tidak dapat dibedakan antara sporangium jantan dan sporangium betina. Lycopodium atau disebut juga dengan paku kawat. Yang kedua ada paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora yang berlainan. Spora yang berukuran besar disebut megaspora atau makrospora,
yaitu spora betina yang akan tumbuh menjadi makroprotalium dan membentuk archegonium yang menghasilkan gamet betina atau ovum. Spora yang berukuran kecil disebut mikrospora, yaitu spora jantan yang akan tumbuh menjadi mikroprotalium dan membentuk antheridium yang menghasilkan gamet jantan atau spermatozoid. Contohnya Marcellea atau semanggi dan Selaginella atau paku rane. Dan yang terakhir ada paku peralihan. Paku peralihan yaitu peralihan antara paku homospor dengan paku heterospora yang menghasilkan spora yang berbentuk dan ukurannya sama tetapi berbeda jenis kelamin. Contohnya seperti kelamin jantan dan kelamin betina. Contoh dari paku peralihan yaitu Equisetum debile atau paku ekor kuda. Klasifikasi dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama Phyllotophyta, kemudian Lycophyta, kemudian ada Ctenophyta dan Pterophyta. Phyllotophyta merupakan paku yang paling sederhana atau disebut dengan paku purbakala. Hidupnya pada zaman purbakala. Kemudian tinggi 30 cm sampai 1 meter. Kemudian tidak memiliki akar dan daun sejati, memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Contohnya Phyllostom. Yang kedua ada Lycophyta atau paku ekor kawat atau paku rambat. Memiliki ciri berdaun kecil dengan susunan spiral, hidupnya di darat, batang seperti kawat, sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Contohnya pada Selaginella sp. Yang ketiga ada Ctenophyta, memiliki ciri berdaun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun spiral. Kemudian sporangium terletak di dalam strobilus. Batang berwarna hijau dan berruas-ruas. Sporangiumnya hanya menghasilkan satu jenis spora. Gametophyt Equisetum hanya berukuran beberapa meter saja akan tetapi mampu melakukan fotosintesis. Gametophyt terdapat antheridium dan archegonium. Contohnya yaitu Equisetum sp. Terakhir Pterophyta memiliki ciri daun berukuran besar, daun mudah menggulung. Sporangium terdapat pada sporopil daun penghasil spora. Contohnya Marsilea serenata dan Asplenium nidus. Peranan tumbuhan paku bagi kehidupan diantaranya dapat dipelihara sebagai tanaman hias, misalnya Platyceum bifurcatum atau paku tanduk rusa. Kemudian ada Asplenium sp, paku sarang burung, dan Adinatum sp, suplir, dan Selaginella sp atau paku rane. Kemudian yang kedua, penghasil bahan obat-obatan, misalnya Aspidium sp, kemudian Riptesium filigmas, dan Lycopodium slavatum. Kemudian sebagai sayuran, misalnya Marsilea serenata atau semanggi, dan Pteridinium aquilium. Kemudian sebagai bahan pupuk hijau, misalnya Azolla pinnata. Paku ini bersimbiosis dengan alga hijau biru Anabaena azole dalam memfiksasi nitrogen bebas. Dan yang terakhir, sebagai salah satu bahan dalam pembuatan karangan bunga, misalnya Lycopodium cernum. Reproduksi pada tumbuhan paku secara aseksual vegetatif dan secara seksual generatif. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Genesis paku homospor dimulai dengan spora menghasilkan protalium. Protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Kemudian keduanya mengalami fertilisasi menghasilkan zigot dan tumbuhan paku yang baru dan menghasilkan sporopil
dan terakhir menghasilkan sporangium. Nah, sporangium pecah menghasilkan spora kembali dan siklus pun terus berlanjut. Siklus reproduksi paku heterospora menghasilkan dua spora, mikrospora dan makrospora. Mikrospora akan berubah menjadi mikroprotalium, sedangkan menghasilkan antheridium, dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Sedangkan makrospora akan menghasilkan makroprotalium dan berubah menjadi archegonium sehingga menghasilkan ovum. Nah, antara spermatozoid dan ovum mengalami fertilisasi atau pembuahan menghasilkan zigot. Nah, setelah mengalami pembuahan, maka tumbuhlah tumbuhan paku heterospora dan menghasilkan mikrosporopil dan mikrosporangium, kemudian menghasilkan sel induk dan mikrospora. Kemudian tumbuhan paku juga menghasilkan makrosporopil dengan menghasilkan makrosporangium. Tumbuhan paku juga menghasilkan makrosporopil, kemudian menghasilkan makrosporangium, menghasilkan sel induk dan makrospora, dan kembali lagi menjadi makrospora. Pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.